Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. Jadi Altcoin Update kali ini kita akan ngebahas sedikit yang berhubungan dengan Piala Dunia. Nah, teman-teman pasti udah tahu, mungkin sebagian besarnya, kalau hari ini Cristiano Ronaldo itu udah di launching sebagai partner daripada NFT marketplace si Binance. Jadi so far, menurut saya ini adalah sebuah achievement ya yang luar biasa besar untuk Binance. Di sisi lain, untuk NFT ini juga merupakan sebuah terobosan ya, bisa dibilang. Mungkin sebelum-sebelumnya NFT Marketplace terasa seperti sudah mati suri karena kita tahu waktu trennya lagi naik, semua orang ngomongin soal NFT. But suddenly, everything udah nggak ngebahas soal NFT. And then, NFT Marketplace hari ini kedatangan bintang besar, yaitu Cristiano Ronaldo, dan menjadi bagian daripada NFT Marketplace itu sendiri. Jadi sebetulnya dengan announcement ini merupakan kondisi yang cukup atau cenderung positif untuk CHZ. Nggak CHZ doang, tapi seluruh koin yang berhubungan dengan sepak bola. Salah satunya adalah CHZ, karena kita mau bahas CHZ. Kemudian selain itu ada koin football, ada juga koin Algorand yang sama-sama masih punya hubungan dengan seputar sepak bola. Nah, cuman yang saat ini saya ingin bahas sama teman-teman adalah CHZ atau Chilis, karena koin ini terlihat cukup ideal ya untuk dimanfaatkan dengan sebuah price action lah ya. Kita ngelihat di sini. Pertama, kalau kalian lihat secara gambaran besar, ada potensi terbentuk semacam head and shoulders atau inverse head and shoulders. Ini yang tampak besarnya ya teman-teman sekalian ya. Nah, meanwhile saat ini posisi pergerakan cenderung membentuk yang namanya broadening top pattern. Jadi kalau misalkan berdasarkan pergerakan seperti ini, kita lihatnya tuh sedikit banyak agak rancu ya. Dalam artian apakah harga akan breakout ke atas, which is mengikuti sentimen positif karena menjelang Piala Dunia, atau justru dengan adanya broadening top pattern ini alhasil market terpaksa harus terkoreksi ya, terutama untuk harganya CHZ sendiri. Jadi bagi sebagian orang ada yang bilang bahwa menjelang Piala Dunia justru adalah saatnya untuk sell on news, yang artinya koin-koin seperti CHZ, football atau Algorand mungkin idealnya adalah di short. Tapi kalau misalkan kita ngelihat berdasarkan sentimen, ya sebetulnya ada potensi untuk kita ngelihat lanjutan penguatan. Nah, kalau kita lihat dari price action berdasarkan pergerakan terakhirnya saja, teman-teman pasti ingat dong, dump yang terjadi akibat dari FTX ya, menyebabkan Bitcoin juga turun sampai dia create new low level. Nah, sementara pada FTX lagi ya, sementara pada CHZ, setelah 2 hari berturut-turut mengalami dump yang luar biasa signifikan, di hari ketiga kita mendapati justru bullish engulfing, tanda bahwa istilahnya di level tersebut terdapat area support yang bisa dipertahankan oleh si CHZ dengan baik. Jadi tanggapan saya kalau misalnya ngelihat posisi pergerakan seperti ini, justru sentimennya cenderung positif ya untuk CHZ sendiri ketimbang dengan kripto-kripto lainnya. Jadi kalau misalnya dengan adanya bullish engulfing sekarang dan harga somehow bisa bertahan dan menciptakan semacam higher low, ini berarti so far CHZ masih terbilang cukup bullish dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi itu adalah satu note yang perlu kita pertimbangkan lah untuk melihat posisi CHZ saat ini. Meanwhile, kalau lihat dari time frame yang lebih kecil, sebetulnya pergerakan kenaikannya ini cenderung terbatas dan ada kemungkinan kita hanya membentuk semacam rising wedge pattern. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini pergerakannya ya bisa dikatakan mungkin kenaikannya cenderung terbatas. Jadi kalau misalkan memang untuk pemanfaatan jangka panjang, saya sih belum rekomen sama sekali, mengingat posisi market saat ini masih tertekan oleh sentimen yang diciptakan oleh si FTX itu. Nah, cuman di sisi lain, kalau kita ngelihat dari price action jangka pendeknya saja, beserta dengan sentimen Piala Dunia yang akan diadakan pada mungkin akhir bulan November ini, masih ada possibility untuk CHZ bisa terrebound kembali. Minimal kita bisa diajak untuk ngetes ke kisaran level $0.26. Jadi kalau lihat lagi dari exponential moving average juga sudah mendukung posisinya, di mana sudah terjadi yang namanya bull cross ya terhadap exponential moving average yang besar atau jangka waktu yang lumayan panjang, yaitu 55, sementara yang 21 itu sudah memotong ke arah atas. Nah,
Jadi kalau teman-teman perhatikan dengan posisi saat ini, sebetulnya saya ngelihat untuk si CHZ sendiri kecenderungan memang sedang dalam proses retest terhadap exponential moving average 21, dan apabila kalau misalkan kita ngelihat penguatannya masih bisa berlanjut, menurut saya area 0,26 dolar adalah area yang sangat possible untuk dicapai, which is kenaikan dari harga saat ini ya lebih kurang punya opportunity sekitar 15%. Sementara untuk area demand-nya itu berada di kisaran area 0,2120 dolar. Mengingat sebelumnya terdapat resistance dari supply level yang ada dan pada akhirnya berhasil di break. Dan setelah di break, harga pullback and then kita mendapatkan booster setelah testing terhadap level 0,211 dolar ini. Jadi tanggapan saya atau bagaimana saya melihat posisi pergerakan saat ini ya bergantung daripada demand yang ada pada level area tersebut. Jadi kalau misalkan reaksi harga turun seandainya terreject dan kembali testing terhadap level tersebut, kemudian kita mendapatkan reaction, at least pada time frame yang lebih kecil teman-teman bisa pertimbangkan untuk memanfaatkan. Cuma kalau ngelihat pergerakannya saat ini ada probabilitas kita bisa ngelihat harganya cenderung terkoreksi dulu. Jadi kayak semacam 3 wave koreksi, baru kemudian either kita mendapatkan semacam booster setelah testing level demand tersebut, atau harga mungkin bisa sideways di atas level demand itu sebagai tanda bahwa ada buyers atau ya bullish lah ya, kita bilang buyers lah lebih tepatnya, yang mencoba untuk mempertahankan area atau harga di kisaran level tersebut. Jadi teman-teman juga bisa gunakan trend line pada pergerakan di time frame 1 jam sebagai guideline-nya. Anggapannya kalau harga turun dan ternyata testing ke trend line lalu kita mendapatkan reaksi lagi, nah itu berarti sudah bisa dipertimbangkan. Nah, sementara saya ngelihat CHZ lebih kurangnya seperti itu. Ini opportunity yang istilahnya didukung juga dengan sentimen yang ada saja. Nah, plus kalau misalkan kita ngelihat dengan launchingnya NFT dari Cristiano Ronaldo, ya mungkin ada ekspektasi kita bisa ngelihat harga mungkin rebound sedikit lah. Tapi terlepas dari kondisi tersebut, kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan Bitcoin yang terkoreksi. Hari ini saya sudah sharing chartnya ke teman-teman di Telegram juga. So make sure if you guys want to join, kalian tinggal cek link di deskripsi. Di situ ada link untuk ke Telegram. Kalian tinggal klik aja dan bisa mendapatkan informasi berupa news terupdate dan juga untuk chart yang mungkin sebelumnya saya update melalui YouTube video ini. Alright, so itu aja dulu sekilas untuk si CHZ. Harap waspada teman-teman dan mari kita sama-sama pantau. Semoga koin-koin yang berhubungan dengan Piala Dunia ini memang punya sentimen yang cenderung positif dan bisa dimanfaatkan. I think that's it from me. Thank you everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye bye.